Semuanya bersukacita, siap diberkati firman Tuhan. Yang siap diberkati firman Tuhan boleh lambaikan tangan sekali lagi. Ayo kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Tidak terasa, ya sudah bulan Desember 2020, bulan terakhir dari tahun ini. Dan sesaat lagi kita akan merayakan Natal. Jadi saya berdoa dan saya percaya semuanya terima anugerah dan berkat Tuhan. Amin. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara semua satu pesan firman Tuhan yang saya percaya juga satu nubuatan, dan ini sungguh-sungguh yang Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah kita. Judul firman Tuhan hari ini adalah Brighter Than Ever, atau lebih terang dari sebelumnya. Saya mau sampaikan sama saudara bahwa Tuhan mau menyatakan kemuliaannya lebih terang daripada sebelumnya. Oke, artinya apa? Artinya saudara siap-siap akan ada demonstrasi kuasa Tuhan yang lebih besar daripada sebelumnya. Artinya banyak orang di tempat ini, saudara akan mengalami Tuhan curahkan berkat yang lebih besar daripada yang pernah Anda alami sebelumnya. Anda akan melihat sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan memenuhi hati saudara lebih limpah daripada sebelumnya. Amin. Akan ada dream like miracles, mujizat seperti mimpi yang ketika saudara mengalami itu, saudara akan terheran-heran dan sampai saudara berpikir apa ini benar, apa ini nyata, rasanya too good to be true. Tapi saya mau ngomong sama saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Anda percaya kemuliaan yang lebih terang dari yang sebelumnya, Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara. Dan saya percaya juga akan terjadi pertobatan jiwa-jiwa yang lebih masif daripada sebelumnya. Revival yang lebih besar daripada sebelumnya. Jadi kita harus menyadari bahwa kegelapan dan kekelaman yang menutupi bumi sejak dari awal tahun 2020 ini hanyalah pembukaan saja menuju kemuliaan Allah yang lebih besar, yang siap dan sedang dimanifestasikan di tengah-tengah kita. Jadi kalau Anda pelajari di dalam Alkitab dengan baik, maka saudara akan mendapati setiap kali suatu kemuliaan Allah yang besar mau dinyatakan, biasanya kegelapan yang besar mendahului dulu. Oke, kalau Anda renungkan kisah Natal, kisah kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Ya, waktu Tuhan Yesus lahir ke dunia, tiba-tiba muncul yang namanya Raja Herodes dan kemudian melakukan pembunuhan massal. Semua bayi umur 2 tahun ke bawah di Bethlehem dan di sekitarnya semuanya dibunuh. Kalau saudara jadi Maria, kalau saudara jadi orang-orang Majus dari timur, dan para gembala yang ada di padang, yaitu orang-orang yang menerima janji Tuhan bahwa kemuliaannya akan dinyatakan, bahwa Mesias akan lahir ke dunia, bahwa juru selamat akan datang ke dunia. Bayangan saudara apa? Kalau Anda menerima janji bahwa juru selamat akan datang ke dunia, berarti keselamatan akan terjadi. Baru saja mereka menerima janji seperti itu, tiba-tiba terjadinya adalah pembunuhan massal. Bayi-bayi pada mati semua. Bisa jadi kalau kita hidup di zaman mereka dan kita jadi mereka, orang-orang yang menerima janji Tuhan bahwa Mesias akan datang, akan muncul pertanyaan di benak kita. Katanya janjinya kemuliaan. Kok yang terjadi adalah kegelapan? Katanya janjinya Mesias, sang juru selamat datang. Harusnya banyak keselamatan. Kok malah yang terjadi banyak kematian. Yang terjadi pembunuhan massal. Jadi yang benar yang bagaimana? Saudaraku, pertanyaan seperti itu sekarang juga berkecamuk di dalam pemikiran sebagian anak Tuhan. Kenapa? Karena di awal tahun 2020 ini, saudara yang datang di ibadah bulan Januari 2020, saudaraku, kita menerima pesan Tuhan bahwa 2020 ini adalah tahun kemuliaan Tuhan. Buat sebagian orang, ketika kita mendengarkan janji seperti itu, kita berpikir di benak kita bahwa 2020 semuanya akan lancar, semuanya akan baik-baik, semuanya akan hebat, semuanya akan luar biasa. Akan tetapi begitu masuk pergantian tahun saja, yaitu 1 Januari, ya Jakarta sudah
banjir. Benar apa tidak? Ya, dan kemudian waktu itu saudara yang hadir di tempat ini, saya juga sampaikan sama saudara, jangan heran kalau sepanjang tahun 2020 itu akan terjadi hal-hal yang akan mengagetkan. Kalau Anda masih ingat ya khotbah saya di bulan Januari itu, dan benar-benar tanpa diduga pandemi melanda seluruh bumi. Dan banyak sekali hal yang sudah terjadi di tahun ini. Dan sebagian orang berpikir, kenapa janji Tuhan tahun kemuliaan, tetapi yang kita alami tantangan, yang kita alami kegelapan dan kekelaman yang menutupi bumi. Saya mau ngomong begini sama saudara, enggak ada kemenangan besar tanpa peperangan besar. Jadi sebelum kemuliaan besar dinyatakan, memang diizinkan kegelapan besar terjadi terlebih dahulu. Diizinkan juga Raja Herodes melakukan kegelapan dan kekelaman yang begitu mengerikan itu. Tapi saya mau ngomong begini sama saudara, enggak peduli apapun yang dilakukan oleh Raja Herodes untuk menghalangi terang kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tetap saja bayi Yesus lahir, tetap saja rencana Tuhan jalan, dan tetap saja kemuliaan Tuhan dinyatakan atas bumi ini. Tepuk tangannya boleh yang lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Jadi nggak peduli iblis berusaha melakukan seperti apapun. Saya mau ngomong sama saudara, hari ini saya deklarasikan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Bahkan kemuliaan yang semakin besar dan semakin terang, itu yang Tuhan jadikan dalam hidup saudara. Amin. Jadi resesi boleh melanda, krisis boleh datang. Tapi saya nubuatkan buat saudara-saudara semua yang ada di tempat ini, maupun yang mengikuti ibadah secara online dimanapun Anda berada, saya nubuatkan terang kemuliaan Tuhan dinyatakan atas saudara. Yesaya 60 digenapi, kekayaan bangsa-bangsa dan kelimpahan seberang laut beralih kepadamu. Terjadi sesuai dengan iman saudara, terjadi sesuai dengan iman saudara, terjadi sesuai dengan iman saudara. Amin. Bisa saja Anda mengalami kemunduran di tahun ini. Bisa saja Anda mengalami penurunan di tahun ini. Bisa saja Anda mengalami perlambatan di tahun ini. Tapi hari ini saya nubuatkan dan terima janji Tuhan ini, bahwa mulai Desember 2020 Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Akselerasi rohani, percepatan rohani Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara. Apa yang sempat kemunduran yang Anda sempat alami di 2020 ini, Tuhan dalam sekejap akan membalikkan situasi saudara. Lompatan besar, bahkan terobosan dan kemenangan yang luar biasa Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara. Amin. Jadi manusia boleh saja berusaha menjegal saudara. Iblis boleh saja berusaha untuk menghancurkan saudara. Tetapi Allah akan merekak-rekakkannya untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan anugerah, untuk mendatangkan kasih karunia. Saya rasakan tadi di hati saya waktu ngomong seperti itu. Saat ini juga bahkan ada orang-orang di tempat ini sedang terima anugerah Tuhan, sedang terima kasih karunia Tuhan, sedang terima berkat Tuhan yang besar. Yang percaya tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi kalau hari-hari ini kau merasakan angin taufan masalah datangnya kuat sekali, berusaha menyerbu dan merobohkan saudara. Hari ini saya nubuatkan tangan Tuhan yang kuat menopang dan mengokohkan saudara. Bahkan seandainya engkau roboh pun, engkau jatuh pun, Alkitab ngomong 7 kali orang benar jatuh, 7 kali ia bangkit kembali. Hari ini hari kebangkitan terjadi dalam hidup saudara. Hari ini hari pemulihan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Amin. Haleluya. Itu sebabnya gak peduli apapun yang sedang Anda lalui dan apapun yang sedang Anda alami hari-hari ini. Saya mau katakan rencana Allah tetap jalan. Kemuliaannya tetap akan Dia nyatakan dalam hidup saudara. Jadi jangan putus asa. Mari kita baca di dalam Hagai pasalnya yang kedua, dari ayat 2 sampai ayat yang ke-10. Tapi sekarang kita baca sampai ayat yang ke-4 terlebih dahulu. Saya bacakan, dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, katakanlah kepada Serubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Ayat 4.
Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Jadi ceritanya pada waktu itu Bait Allah sempat roboh, tapi kemudian di zaman mereka dibangun kembali. Ya, sayangnya setelah Bait Allah itu dibangun kembali dan jadi, ya, kemegahannya itu kalah dibandingkan dengan kemegahannya yang semula. Di zaman Salomo ketika Bait Allah itu pertama kali dibangun, kemegahannya begitu luar biasa. Kemegahannya begitu sangat terkenal sekali, dahsyat sekali. Tapi kemudian karena dosa dan pelanggaran bangsa Israel akhirnya diizinkan bait itu roboh. Dan kemudian di zaman Zerubabel ini, di zaman Yosua ini, kemudian dibangun kembali saudaraku. Sayangnya yang dicatat keadaan kemegahannya pada waktu itu sepertinya kalah, memudar dibandingkan dengan kemegahannya yang semula. Berapa banyak orang yang saat ini dalam situasi per hari ini seolah-olah merasakan keadaannya lebih buruk daripada keadaan yang sebelumnya. Ya, orang kalau dari bawah terus kemudian bisa naik ke atas, rasanya melambung. Benar apa tidak? Tapi kalau dari atas terpaksa turun ke bawah, rasanya kita nggak enak sekali. Orang kalau tadinya dipuji-puji, ya, waduh kita happy. Tapi kalau kemudian dari dipuji-puji, sekarang dicemooh, sekarang direndahkan dan dihina luar biasa. Itu sebuah perasaan yang tidak mudah. Nah, itu yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Kemegahannya memudar. Kemuliaannya meredup, kejayaannya menurun. Saya nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup saudara, dalam keluarga saudara, dalam pekerjaan saudara waktu-waktu ini. Ada nggak di antara saudara yang mengalami seperti bangsa Israel pada waktu itu? Sehingga akhirnya ketika membandingkan keadaan dulu dan sekarang, rasanya tadi di ayat yang keempat, yang terakhir kita baca ditulis, rasanya mereka seperti tidak ada artinya. Berapa banyak orang yang hidupnya ngerasa hampa, ngerasa kosong, kayak nggak ada artinya, kayak nggak ada kemenangannya, kayak nggak ada kemuliaannya, kayak nggak ada sukacitanya, kayak nggak ada kebahagiaannya. Rasanya hampa, rasanya kosong. Itu yang dialami oleh banyak orang. Kenapa? Karena kemegahannya memudar. Saudaraku, mari saat ini saya mau sampaikan sama saudara apa yang jadi pesan Tuhan. Kita baca dulu ayat 5 dan ayat yang ke-6. Ayat 5 kita lompatin, kita langsung ke ayat yang ke-6. Karena nanti bagian akhir kita akan kembali ke ayat yang ke-5. Ya, sekarang ayat 6 dulu. Sesuai dengan janji yang telah kuikat. Semuanya katakan janji yang telah kuikat. Oke, ini Tuhan ngomong janji yang telah kuikat. Dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Hari ini saya mau ngomong sama saudara yang ada di tempat ini, apapun yang Anda alami, jangan takut. Oke, yang ikuti secara online juga jangan takut. Apapun yang terjadi, di keluarga saudara, di kesehatan saudara. Minggu-minggu ini apalagi orang, waduh, ada sebagian yang lebih panik lagi karena rekor virus coronanya, wah, naik drastis. Mungkin ada orang-orang yang Anda kenal, yang Anda tahu sendiri, mungkin teman dekat saudara atau keluarga saudara sendiri, yang sekarang juga tiba-tiba minggu ini Anda mendengar kabar positif corona. Apapun itu yang sedang Anda lalui hari-hari ini. Ini pesan firman Tuhan, tolong terima pesan firman Tuhan ini. Jangan takut. Amin. Jangan takut. Haleluya. Saudaraku, kenapa? Karena Tuhan ngomong ada janji yang telah kuikat dengan kamu. Tahukah saudara kalau Tuhan berjanji itu beda sama manusia. Mungkin Anda punya pengalaman dapat janji dari seseorang,
Tapi begitu mudahnya janji itu diingkari. Tapi buat Tuhan ketika dia mengikat janji sama kita, itu bukan bebas-bebas, itu bukan tidak terikat. Tapi itu janji yang terikat. Artinya Tuhan mengikatkan dirinya sendiri dengan janjinya. Dengan kata lain, kalau Tuhan sudah berjanji, itu harus dikerjakan. Kalau Tuhan sudah berjanji, itu mutlak dikerjakan. Hari ini tidak peduli situasi saudara seperti apapun. Janji Tuhan ya dan amin. Setiap janji Tuhan pasti terjadi. Harus tergenapi. Mutlak terjadi di dalam hidup saya. Saya berdoa janji kesembuhan tergenapi. Janji pemulihan keluarga tergenapi. Janji pertobatan seisi keluarga sudah tergenapi. Janji pemulihan keuangan dalam bisnis dan dalam pekerjaan sudah terjadi. Boleh katakan amin, amin. Kita kasih tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari kita lanjutkan ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi. Semuanya katakan sedikit waktu lagi. Yang sudah menanti sekian lama, kapan kondisi ini akan berubah? Kapan keadaanku akan membaik? Hari ini saya mau katakan sedikit waktu lagi. Oke, saya berdoa mulai bulan Desember ini segera terjadi dalam hidup saudara. Kemuliaan itu Tuhan nyatakan. Amin. Ditulis sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam, kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ya, saudaraku, Anda lihat, sedikit waktu lagi, ayat itu berkata, aku akan menggoncangkan bumi. Nah, ada goncangan yang mengakibatkan kehancuran. Tapi ditulis di sini, goncangan yang Tuhan kerjakan ini mengakibatkan barang yang indah-indah, kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Bukankah itu seperti Yesaya 60? Kekayaan bangsa-bangsa, kelimpahan seberang laut datang mengalir. Anda siap-siap anak-anak Tuhan. Karena sekarang mungkin sudah berpikir ini mustahil. Mungkin sudah berpikir Anda melihat keadaan per hari ini rasanya nggak ada harapan. Tapi saya mau katakan sedikit waktu lagi. Sedikit waktu lagi dan Tuhanmu berkuasa. Tuhanmu sanggup melakukan segala perkara. Sedikit waktu lagi aku akan menggoncangkan bumi dan ditulis di sini ya barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Akan ada anak-anak Tuhan yang diberkati besar-besaran seperti belum pernah terjadi dan belum pernah Anda alami sebelumnya. Berkat yang seperti itu Tuhan curahkan dalam hidup saudara. Jadi ada goncangan Roh Kudus yang mengakibatkan hal-hal hebat terjadi dalam hidup kita. Masih ingatkah saudara kisah ketika Paulus dan Silas waktu itu dipenjara karena Injil? Tapi saat dipenjara justru mereka memuji Tuhan. Saat dibelenggu, justru mereka memuliakan Tuhan. Dan ketika mereka memuliakan Tuhan, Alkitab mencatat, terjadi gempa bumi. Terjadi goncangan. Harusnya gempa bumi mencelakakan mereka. Harusnya gempa bumi mengubur mereka di situ. Tetapi yang terjadi bukannya celaka, bukannya mati. Tetapi semua belenggu yang mengikat tangan dan kaki mereka terlepas. Semua pintu-pintu penjara yang membatasi mereka terbuka. Ketika gempa yang dari Tuhan itu terjadi, maka kelepasan terjadi. Kemerdekaan terjadi. Saya percaya sementara firman Tuhan diberitakan, gempa Roh Kudus terjadi dalam hidup saudara. Dan semua belenggu yang mengikat saudara, bisa jadi itu belenggu kutuk. Bisa jadi itu belenggu obat-obatan terlarang. Mungkin saudara kecanduan dan Anda gak bisa lepas selama ini.
dari narkoba. Bisa jadi itu belenggu dosa. Atau belenggu apapun yang mengikat hidup saudara saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus aku deklarasikan terlepas. Hari ini kemerdekaan terjadi. Sama seperti Paulus dan Silas mengalami kemerdekaan. Anda terima kemerdekaan. Karena goncangan dari Roh Kudus sedang terjadi dalam hidup saudara. Dan saya percaya ada orang-orang di tempat ini, sementara firman ini berlangsung, saat ini juga, belenggu hutang yang selama ini mengungkung keuangan saudara, terlepas. Belenggu itu dihancurkan. Aku deklarasikan kemerdekaan finansial terjadi. Katakan amin, amin, amin. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan. Anda percaya Tuhan sanggup melakukan itu? Banyak kesaksian di jemaat kita karena percaya mereka melihat kemuliaan Tuhan. Doa saya Anda percaya dan kau akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Kalau Anda masih ingat juga waktu itu terjadi satu kisah juga. Yaitu kisah tentang murid-murid Yesus yang sedang ketakutan. Karena mereka diancam, mereka mau dianiaya, ya, dan dijebloskan ke penjara. Saudaraku, mereka sempat ketakutan. Tapi saat mereka ketakutan, mereka berdoa. Dan ketika mereka berdoa, kita mencatat terjadi goncangan juga. Kayak gempa bumi. Dan saat itu mereka terima urapan yang baru. Dan saat itu juga mereka terima keberanian yang baru. Tadinya mereka takut, mereka sembunyi. Sekarang masalahnya sama. Tapi tiba-tiba ada keberanian yang baru. Tiba-tiba ada semangat yang baru. Dan dengan penuh keberanian mereka memberitakan Injil. Sehingga jiwa-jiwa diselamatkan. Sehingga Injil diberitakan lebih luas lagi. Saya berdoa, saudara tidak menunggu situasi pandemi selesai dulu. Lagi selesai ketakutannya. No, pandemi boleh masih terjadi. Resesi boleh masih terjadi. Tapi saya berdoa hari ini gempa Roh Kudus terjadi dalam hidup saudara. Urapan yang baru diimpartasikan dalam hidup saudara. Keberanian dan semangat yang baru diimpartasikan, dibangkitkan dalam hidup saudara. Sehingga engkau bisa berkata seperti Daud. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Tidak takut bahayanya Daud bukan karena enggak ada bahaya. Bahayanya masih ada. Lembah kekelaman, lembah bayang-bayang mautnya masih di situ. Dia masih ada di situ. Tetapi tidak takut bahaya. Kenapa? Ada keberanian yang baru. Hari ini keberanian yang dari Roh Kudus dibangkitkan dalam hati saudara. Semua roh ketakutan dihancurkan. Semua kekhawatiran dilenyapkan dari hati saudara. Amin. Karena itu terima. Alami itu. Gempa Roh Kudus. Di dalam Alkitab, kalau Anda masih ingat juga ada kisah tentang goncangan yang terjadi di kolam Bethesda. Masih ingatkah saudara? Jadi di Alkitab dicatat pada zaman Tuhan Yesus, ya ada satu kolam namanya kolam Bethesda. Sewaktu-waktu malaikat akan turun terus kemudian menggoncangkan air yang ada di kolam itu. Dan semua orang yang sakit, yang pertama kali nyebur di kolam itu ketika airnya berbuih, dia akan sembuh. Ya. Jadi ada mujizat. Ketika goncangan dari Roh Kudus terjadi, mujizat terjadi. Hari ini juga saya nubuatkan, Anda tidak akan keluar dari ruangan ini dalam keadaan sama dengan ketika saudara datang. Hari ini ketika engkau keluar, saat ini juga mujizat sudah terjadi. Kesembuhan sudah terjadi. Jawaban doa sudah diberikan kepada saudara. Kemenangan-kemenangan sudah Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Saya tahu ini bukan ibadah biasa, ini ibadah mujizat, ibadah mujizat, ibadah mujizat. Anda terima mujizat, mujizat, banjir mujizat terjadi. Katakan amin, amin. Tepuk tangannya lebih meriah buat Tuhan kita. Mari kita baca ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Ditulis begini. Adapun rumah ini hidup saudara dan saya. Rumah Allah bicara tentang saudara dan saya. Adapun rumah ini nubuatannya. Kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Coba Anda renungkan. Pada waktu itu bangsa Israel keadaannya
pada waktu itu dibandingkan sama kemegahannya yang sebelumnya, itu mereka mengalami penurunan. Jadi kemegahannya memudar, menurun, kejayaannya menurun. Tapi saat mereka mengalami hopeless kayak gitu, saat lagi turun kayak gitu, Tuhan menubuatin sesuatu yang luar biasa. Akan segera terjadi. Sedikit lagi waktunya. Kemegahanmu yang berikutnya akan melebihi bukan hanya kemegahanmu sekarang, tapi kemegahanmu yang semula. Saya mau ngomong sama saudara, akan ada orang-orang di tempat ini ngalamin persis yang dinubuatkan di sini. Selama ini mungkin dalam hidup saudara, dalam sejarah keluarga saudara, berapa tahun ini Anda rasanya turun. Anda kejayaannya rasanya mengalami penurunan. Kemuliaannya seolah-olah kayak memudar. Dan keadaan saudara saat ini rasanya kayak Anda sedang bergumul dengan situasi yang terjadi dalam hidup saudara. Tapi hari ini saya nubuatkan, tidak selamanya engkau tetap turun. Mulai hari ini saya nubuatkan mujizat pembalikan terjadi. Kemegahanmu yang kemudian akan melampaui semua sejarah kemegahan yang pernah Anda alami dalam hidup saudara, di dalam keluarga saudara. Semua kejayaan yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara akan melampaui semua kejayaan yang pernah Anda alami sebelumnya dalam hidup saudara. Artinya akan ada masa depan yang gilang gemilang yang Tuhan mau kerjakan. Saya tahu babak berikutnya dalam hidup saudara akan banyak orang yang ada di tempat ini. Dari yang paling depan sini sampai yang paling belakang di sana, dari kanan sampai kiri, ya. Dan semua orang-orang yang melihat firman Tuhan hari ini, saya nubuatkan kemegahanmu yang kemudian akan melampaui semua sejarah kemegahan yang pernah terjadi dalam hidup dan di dalam keluargamu. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan yang menyatakan kemegahannya brighter than ever. Lebih terang daripada sebelumnya. Anda percaya? Kesehatanmu akan lebih baik. Saudara bukan akan menurun. Kondisi pandemi begini akan semakin. No. Anda akan semakin sehat. Stamina saudara akan semakin bagus. Karir saudara akan tetap naik dan tidak turun. Bisnis saudara akan semakin diberkati. Sukacita yang ada dalam hatimu, damai sejahtera yang Tuhan impartasikan di dalam hidup saudara akan semakin limpah. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Anda percaya? Jadi sesuai dengan iman saudara. Nah sekarang ya kuncinya kita ngalami semua janji Tuhan itu. Kuncinya kita ngalami kemuliaan Tuhan yang lebih besar itu. Mari kita kembali ke ayat yang kelima. Dari Hagai 2, ayat yang kelima. Ini kuncinya di ayat 5 ini. Ini kata Tuhan. Tetapi sekarang, kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Apa? Kata berikutnya. Kuatkanlah hatimu. Diulangi lagi. Hai Yosua bin Yosadak imam besar. Apa kata berikutnya? Kuatkanlah hatimu. Hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Terus kalimat terakhir apa? Bekerjalah. Sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Coba Anda renungkan. Dalam ayat ini, di satu ayat ada satu frase yang diulang 3 kali. Apa itu? Kuatkanlah hatimu. Saya mau ngomong sama saudara. Kuatkanlah hatimu. Anda yang ada di online, ngikuti ibadah melalui online. Kuatkanlah hatimu. Amin. Anda yang ada di sebelah sana, saya mau katakan, kuatkanlah hatimu. Gak peduli apapun yang Anda alami saat ini. Gak peduli seolah-olah kemegahanmu sedang memudar. Kesehatanmu sedang menurun. Kebahagiaan keluargamu seolah-olah sedang lenyap. Kuatkanlah hatimu. Kuatkan hati saudara. Ini pesan Tuhan, kuatkan. Ini sama seperti yang Tuhan katakan sama Yosua sebelum masuk ke tanah perjanjian. Sebelum menghadapi raksasa-raksasa yang besar. Satu frasa itu diulang terus-menerus. Kuatkanlah hatimu. Kenapa kok kita harus menguatkan hati kita? Karena hanya ketika kita itu berjalan dengan iman, maka kuasa Tuhan akan dinyatakan.
Dan ketika kuasa Tuhan dinyatakan, Anda akan melihat kemuliaan Tuhan yang lebih besar terjadi dalam hidup saudara. Kadang-kadang di masa seperti ini, banyak orang itu bergumul dengan yang namanya percaya sama Tuhan. Sebagian orang mulai lebih dominan pakai logika manusia kita daripada iman percaya sama Tuhan. Saya mau ngomong begini sama saudara, logika itu bukan dibuang, logika harus dipakai. Tuhan yang ngasih logika, common sense ini harus dipakai. Ya, tapi saya mau katakan lebih dari logika manusia, ada yang lebih besar, yaitu kuasa Tuhan. Oke, 5 tambah 2 logikanya berapa? 7. Tapi ada yang lebih besar dari logika manusia. Kapasitas Tuhan kita lebih besar dari kapasitas manusia. Kalau Anda cuma membatasi diri saudara dengan logika saja, Anda terbatas. Tapi kalau saudara percaya sama Tuhan, 5 roti tambah 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki. Mungkin total sama perempuan sama anak-anak 15.000, 20.000. Saudaraku, jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di masa seperti ini, jangan kehilangan iman saudara sama Tuhan. Sebagian orang malah mempertanyakan Tuhan, apa Tuhan benar-benar sanggup menyembuhkan sih? Kenapa sih Tuhan mengizinkan pandemi ini terjadi? Kenapa kok resesi diizinkan terjadi? Saya mau ngomong sama saudara, di zaman Tuhan Yesus juga sama. Ada Raja Herodes juga. Ada kegelapan-kegelapan yang melanda. Tapi saya mau ngomong sama saudara, rencana Tuhan tetap jalan. Kalau Anda percaya, Anda akan melihat kemuliaan Tuhan. Maria percaya, Maria melihat kemuliaan Tuhan. Zakaria, Elisabet percaya, mereka melihat kemuliaan Tuhan. Para gembala di padang percaya, mereka melihat kemuliaan Tuhan. Orang Majus dari timur percaya, mereka melihat kemuliaan Tuhan. Saya berdoa Anda termasuk daftar orang-orang yang percaya. Dan Anda melihat kemuliaan Tuhan. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Karena itu kuatkan hati saudara. Teguhkan iman saudara. Karena engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Ada momen-momen tertentu dalam hidup kita itu kayak ditantang untuk percaya walaupun tidak ada dasar untuk percaya. Saya masih ingat pertama kali saya diutus untuk merintis gereja kita di kota Jogja. Waktu itu saya sudah coba semua cara yang saya bisa lakukan. Saya sudah kerjakan semaksimal yang bisa saya lakukan. Tapi nothing happen. Nggak ada yang terjadi. No growth, no progress, no breakthrough. Nggak ada terobosan, nggak ada kemajuan. Adanya masalah terus, adanya kesalahpahaman terus. Sehingga yang terjadi malah mundur. Saudaraku, dan itu benar-benar melelahkan. Sampai di satu titik, saya sudah hampir melepaskan. Saya sudah hampir meninggalkan gereja itu. Tapi di dalam kondisi saya lemah hati saya. Dalam kondisi saya lemah iman saya. Tuhan ngomong sama saya, kuatkan hatimu. Kuatkan hatimu, apapun yang terjadi, kuatkan hatimu. Aku menyertai. Hari ini saya juga mau ngomong sama saudara, apapun yang kau alami di pernikahanmu, keluargamu. Karena banyak pernikahan dan keluarga yang hari-hari ini melalui masa yang tidak mudah. Saya mau ngomong sama saudara, kuatkan hati saudara. Berapa banyak pengusaha yang hari-hari ini dalam bisnisnya menghadapi satu situasi yang benar-benar di luar perkiraan, di luar perhitungan. Dan Anda capek sekali dengan semuanya. Anda sudah, kayaknya perjuangan semuanya sia-sia. Hari ini firman Tuhan ngomong, kuatkan hatimu. Kuatkan hatimu. Kuatkan hatimu. Engkau yang sedang bergumul secara keuangan, kuatkan hati saudara. Amin. Kuatkan. Itu yang Tuhan ngomong sama saya. Saya ketika saya mendapatkan rema itu, saya terima dan saya, ya Tuhan, saya bangkit dalam iman. Saya kuatkan pengharapan iman saya sama Tuhan. Saya kuatkan hati saya sama Tuhan. Saya tetap melakukan yang terbaik. Saya kuatkan iman sama Tuhan. Dan saya mau ngomong sama saudara, Tuhan, berharaplah sama Tuhan. Karena pengharapan akan Allah tidak mengecewakan. Sampai di satu titik. Gak langsung memang. Tapi sampai di satu titik. Tiba-tiba angin Roh Kudus berhembus. Tiba-tiba sesuatu mulai terjadi. Di gereja kita yang tadinya isinya cuma masalah. Tiba-tiba demonstrasi kuasa Allah mulai nyata. Yang lumpuh berjalan. Yang buta melihat. Yang tuli mendengar. Yang kanker disembuhkan.
Dan demonstrasi mujizat-mujizat mulai terjadi. Dan karena kuasa mujizat Tuhan mulai terjadi, gereja yang tadinya stagnasi, isinya masalah, tiba-tiba mengalami terobosan. Tiba-tiba mengalami kemajuan. Tiba-tiba pertumbuhan terjadi. Dan dari sejak saat itu sampai sekarang non-stop pertumbuhan demi pertumbuhan. Kemenangan demi kemenangan. Kemuliaan demi kemuliaan. Tuhan kerjakan. Karena Tuhan kita janjinya ya dan amin. Dia yang mengikatkan janjinya sama kita. Mengikatkan dirinya sama janjinya kepada kita. Dia akan memastikan janji itu tergenapi dan jadi dalam hidup kita. Enggak peduli seberat apapun situasi saudara. Saya mau katakan Allahmu masih berkuasa untuk membalikkan keadaanmu. Allahmu masih berkuasa untuk merubah air jadi anggur. Allahmu masih berkuasa bahkan mengembalikan bubur balik jadi nasi bisa juga. Amin. Allahmu masih berkuasa memulihkan pernikahan saudara, memulihkan keluarga saudara. Allahmu masih berkuasa untuk menolong saudara, melepaskan saudara dari belenggu hutang, untuk membawa kemenangan terjadi dalam hidup saudara. Karena itu kuatkan hatimu. Amin. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, tadi ayat yang kita baca, bukan cuma kuatkan hati. Ditulis, yang kedua apa? Bekerja. Jadi ada dua, satu kuatkan hati, yang kedua bekerja. Yang satu percaya, yang kedua berusaha. Yang satu iman, yang kedua langkah iman. Kalau Anda mau melihat kemuliaan Tuhan yang lebih besar dinyatakan dalam hidup saudara, harus ada dua-duanya. Satu percaya, satu melangkah. Satu iman, satu tindakan iman. Kenapa? Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Sebaliknya, kalau orang cuma berbuat tapi nggak percaya sama Tuhan, terbatas. Jadi kalau saudara mau melihat kemuliaan Tuhan yang lebih besar dinyatakan, harus ada dua. Satu percaya, yang kedua melangkah. Bekerja, berusaha. Jadi ada bagian yang kita harus lakukan. Saudaraku, di dalam perjuangan, kita seringkali nggak tahu secara detail. Nanti gimana caranya supaya semuanya tergenapi. Karena kalau ngelihat visinya besar, keadaan kita kecil dan terbatas. Kita nggak tahu gimana bisa saudara punya rumah. Gimana bisa punya jodoh. Gimana bisa punya anak. Kayaknya mustahil. Gimana bisa mengalami kemenangan besar di tengah resesi. Saudara nggak harus ngerti caranya bagaimana. Tapi yang Anda perlu lakukan, Anda yang pertama percaya, dan kedua lakukan yang terbaik. Tuhanmu yang akan pimpin setiap langkah hidup saudara. Tuhanmu yang akan memberikan hikmat kepada saudara. Tuhanmu yang akan membukakan pintu-pintu yang masih tertutup. Dia bukakan, mengirimkan orang-orang yang tepat sama saudara. Dan apa yang mustahil jadi tidak mustahil. Apa yang tidak ada akan Tuhan buat jadi ada dalam hidup saudara. Amin. Jadi saya ajak saudara lakukan bagian saudara. Di dalam pekerjaan jangan cuma percaya. Tapi hari ini saya ajak saudara, ayo bangkit, berjuang lagi. Bangkit, lakukan yang terbaik. Kadang-kadang sebagian orang Kristen hanya percaya terus diam gak ngapa-ngapain. Salah. Saudara satu percaya. Yang kedua firman Tuhan tadi ngomong, bekerjalah. Berjuanglah. Di masa seperti ini bukan masa saudara menyerah. Di masa seperti ini, masa engkau bangkit dalam iman dan engkau melangkah kembali dalam iman. Berjuang. Di dalam keluarga juga sama. Jangan cuma percaya keluargamu dipulihkan. Tapi hari ini ambil langkah iman. Saudara lakukan bagian saudara. Jadi suami yang baik. Berubah jadi istri yang baik. Jadi anak yang baik. Jadi orang tua yang baik. Sementara Anda lakukan bagian saudara. Alkitab ngomong Allah turut bekerja. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan. Berarti Allah nggak bekerja sendiri. Anda bekerja, Allah turut bekerja. Makanya Tuhan ngomong bekerjalah. Jangan cuma nunggu. Lakukan bagian juga. Bagian kita harus dilakukan. Tuhan akan melakukan bagiannya. Allah turut bekerja. Dalam kesehatan juga sama. Hari-hari ini saya perlu mengingatkan saudara. Ya, kita juga harus melakukan bagian kita di dalam kesehatan. Saya mau ngomong sama saudara, Allah kita menjaga kita. Saudara semuanya aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Anda percaya? Yes, itu yang pertama, harus percaya.
Dia Jehovah Rafa, dia menyembuhkan kita. Boleh katakan amin, saudaraku. Tapi yang kedua, lakukan bagian saudara. Artinya kembangkan gaya hidup yang sehat. Di masa kayak gini nih bukan masa untuk bermain-main. Dalam hidup saya pun saya juga praktekkan. Saya bukan cuma percaya sama Tuhan terus kemudian ceroboh. Ayo kita mulai kembangkan gaya hidup sehat. Yang lebih benar. Makan yang sehat. Istirahat yang cukup juga. Kembangkan imunitas tubuh yang semaksimal mungkin. Dan ini bukan masa untuk kita melonggarkan protokol kesehatan. Saya mau ngomong sama saudara, Anda lihat nggak? Di gereja kita dari sejak awal kita mulai sampai sekarang ini protokol kesehatan tidak dilonggarkan. Kenapa? Saya tahu ini peperangan belum selesai. Kita tetap harus melakukan bagian kita. Jadi saudara jangan ikut-ikut di luar sana lepas masker, Anda lepas masker. No, ini bukan saat untuk lepas masker. Peperangan masih berlangsung. Bukan berarti Anda pakai masker, Anda nggak mengandalkan Tuhan. No, Anda di rumah juga kunci rumah saudara, mobil dan motor saudara juga Anda kunci. Benar apa tidak? Kita lakukan bagian kita. Allah turut bekerja. Boleh kasih tepuk tangannya, boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi pakai masker saudara, jaga protokol kesehatan, cuci tangan, ya, social distancing masih tetap harus terus dilakukan. Karena tinggal sesaat lagi. Sabar saudara. Sabar, tinggal sesaat lagi. Kalau Anda lakukan bagian, Anda tetap percaya, Anda bekerja dengan maksimal, Anda melangkah dengan iman, Anda akan melihat kemuliaan yang lebih besar ini dinyatakan dalam hidup saudara. Anda dan saya akan termasuk orang-orang yang mengalami kemuliaan Tuhan. Amin. Saya tidak mau jadi orang yang cuma sembunyi, takut, gak berani ngapa-ngapain. Saya percaya perlindungan Tuhan nyata atas saya. Saya percaya kita semua aman dalam perlindungan Tuhan. Tapi di bagian kita, lakukan bagian kita. Benar? Hidup sehat. Protokol kesehatannya yang benar. Oke. Di dalam pelayanan juga sama. Siapa percaya Tuhan punya rencana besar untuk Jakarta? Boleh lambaikan tangan? Siapa percaya Tuhan punya rencana besar untuk Indonesia? Tuhan punya rencana untuk kota saudara dimanapun Anda mengikuti ibadah ini secara online. Ya, Tuhan punya rencana. Tapi lakukan bagian kita juga. Berdoa buat kota saudara. Lakukan bagian saudara. Bersaksi. Memberitakan Injil. Selamatkan jiwa-jiwa. Maka Anda akan melihat angin Roh Kudus berhembus. Dan pertobatan besar-besar akan terjadi. Justru dari kegelapan. Itu terjadi di zaman Herodes. Ada Mesias, juru selamat yang muncul. Dan keselamatan atas seluruh bumi. Anda akan melihat revival yang belum pernah dialami Indonesia. Yang belum pernah dialami dunia sebelumnya. Dalam sejarah gereja Tuhan belum terjadi sebelumnya. Tuhan akan kerjakan melalui masa pandemi ini. Kita akan melihat kemuliaan yang lebih terang, yang lebih besar. Lebih daripada sebelumnya. Tepuk tangannya boleh yang meriah buat Tuhan kita. Saya masih ingat sekali saudaraku ketika sekian tahun yang lalu saya diutus untuk memulai kembali gereja kita di Jakarta ini. Ya. Sebenarnya gereja kita sudah pernah jalan 10 tahun, tapi nggak maju, malah mundur, sampai akhirnya tutup. Jadi sudah hopeless sekali. Yang luar biasa, Pak Obaja itu bukan cuma percaya, Pak Obaja itu memanifestasikan imannya dalam tindakan. Jadi walaupun sudah berjuang 10 tahun, dan terbukti gagal, tapi dia tidak menyerah. Dia ngomong sama saya, Tuhan akan lakukan perkara yang besar di Jakarta. Jadi dia utus saya dan juga istri saya, Pastor Nita, kami sekeluarga untuk ke Jakarta membangun kembali gereja kita yang sudah bubar. Coba Anda renungkan, kalau 10 tahun berjuang, terus gagal, sudah terbuktikan. Terbukti nggak bisa kan, terbukti nggak jalan kan. Sekarang malah Pak Obaja ngomong, sekarang berjuang lebih lagi. Kerahkan lebih banyak lagi. Menabur lebih banyak lagi. Coba saudara renungkan. Itu pertama butuh iman. Dan yang kedua butuh perjuangan. Akhirnya saya dan istri saya, kami sekeluarga berangkat ke Jakarta. Kita mulai lagi. Itu tindakan iman. Bukan cuma percaya. Tapi ada tindakan imannya. Ada perjuangannya. Ada bayar harganya. Dan sementara kita mulai berjuang, kita mulai bayar harga. Tiba-tiba angin Roh Kudus berhembus. Tiba-tiba keadaan mulai berbalik. Tiba-tiba gereja yang sudah hopeless. Tapi dimulai kembali. Tiba-tiba ada breakthrough. Ada terobosan yang terjadi. Tadinya kita di Cideng. Pertama kali kita memulai kembali. Dari Cideng. Terus kemudian Tuhan bawa ke APL Tower. Dari APL Tower Tuhan tambahkan di Soho Capital ini.
Coba renungkan, dari terobosan ke terobosan berikutnya. Padahal tadinya mundur sampai tutup, sampai gagal. Kalau saat ini ada di antara saudara yang Anda mundur, habis semuanya. Jangan pernah menyerah. Kuatkan hatimu, itu yang pertama. Yang kedua, bekerja, bangkit, dan berjuang kembali. Karena kalau saat ini Anda mundur, kemegahanmu lenyap. Kemegahanmu memudar. Bukan berarti masa depan selalu seperti itu. Tuhan bisa membalikkan situasi saudara. Saya tahu ada orang-orang di tempat ini, di ibadah ini juga situasimu dibalikkan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kegelapanmu diganti dengan terang. Bukan terang yang biasa, tapi terang yang lebih besar dari yang pernah engkau alami. Terang yang lebih besar dari yang Anda pikirkan dan bayangkan. Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Amin. Sudah tahu nggak? Bahkan di tahun 2019 gereja kita di sini ngalami pertumbuhan 3 kali lipat dalam 1 tahun. 2020 terjadi pandemi, masalah lagi. Tapi jangan pernah menyerah. Di dalam perjuangan itu masalah itu biasa. Dalam perjuangan selalu saja Anda jangan pernah berharap semuanya lancar. Ya, dalam mengurus apapun selalu ada masalah. Sekarang saya selama kelamaan menghadapi ini, ketika masalah jadi lagi, ya sudah, masalah terjadi apalagi, kita balikkan keadaan, kita fight, kita berjuang, gitu aja. Kita lakukan bagian kita, Allah turut bekerja. Benar? Dan nanti Anda akan melihat, Anda akan jadi saksinya. Ya, sementara kita bangkit dalam iman dan percaya. Saudara kan lihat, pandemi ini tidak akan menenggelamkan kita. Pandemi ini akan membawa kita justru masuk dalam kemuliaan yang lebih besar. Sudah tahu nggak, dalam 2,5 bulan di masa pandemi, gereja kita di Jakarta boleh beroperasi. Karena Jakarta kan PSBB, terus tutup lagi, buka lagi, tutup lagi, buka lagi. Benar nggak? Karena pemerintahnya kan, ya kita harus ngikutin peraturan pemerintah. Tapi dalam 2,5 bulan, kita buka selama masa pandemi ini. Sudah tahu nggak, sudah ada lebih dari 500 jiwa baru yang datang hanya dalam 2,5 bulan. Coba Anda renungkan. Sekarang memang masih dibatasin semuanya. Kapasitas nggak bisa dipakai seperti biasanya. Tapi Anda akan melihat. Anda akan jadi saksinya. Anda semua di tempat ini akan jadi saksinya. Ketika semua ini melanda dan waktu itu kita turun sampai tinggal kebanyakan gereja di bawah 10%. Sekarang ini kita sudah sampai di angka 40%. Tapi ini bukan 40%. Ini Tuhan akan kerjakan 1000%, bahkan 100 kali lipat ganda. Tuhan akan nyatakan di tengah-tengah kita. Anda akan melihat, Anda akan jadi saksinya. Bagaimana kegelapan gak tetap gelap selamanya. Bagaimana melalui kegelapan akan ada terang. Bahkan terang yang lebih besar dari yang sebelumnya. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Mari bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini. Kemuliaan besar dinyatakan. Kemuliaan besar dinyatakan, keselamatan besar dicurahkan, Kau bangkitkanku menjadi terang bagi bangsaku. Kemuliaan besar dinyatakan, kelimpahan besar dicurahkan, Kau bangkitkanku menjadi terang bagi segala bangsa. Mari katakan, yang paling kecil Tuhan jadikan kaum yang besar. Yang paling kecil. Nyanyikan lagu ini dengan iman. Ini yang akan terjadi dalam hidup saudara. Kaum yang besar. Amin, amin. Yang paling lemah Tuhan jadikan bangsa yang kuat. Paling lemah Tuhan jadikan bangsa. Sekali lagi, yang paling kecil Tuhan jadikan kaum yang besar. Yang paling kecil Tuhan jadikan kaum yang besar. Amin. Yang paling lemah
keselamatan besar dicurahkan, Kau bangkitkanku menjadi terang bagi bangsaku. Kemuliaan besar dinyatakan, kelimpahan besar dicurahkan, Kau bangkitkanku menjadi terang bagi segala bangsa. Kalau saudara rasakan sepanjang firman Tuhan tadi, saya sedang melepaskan deklarasi profetik demi deklarasi profetik. Dan saya tahu itu akan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Saya tahu dari ibadah ini akan banyak orang yang mengalami kemuliaan Tuhan. Dan banyak dari saudara yang akan bersaksi, benar kuasa Tuhan luar biasa. Ada pemulihan yang Tuhan kerjakan. Dan terang yang Dia nyatakan lebih terang daripada sebelumnya. Saya tahu ada orang-orang di tempat ini yang saat ini kalau Anda melihat keadaan secara jasmani, seolah-olah kemegahanmu memudar, kemuliaanmu menurun, kejayaanmu saat ini dalam titik yang paling rendah. Tapi di titik yang paling rendah, hari ini Tuhan menubuati saudara. Hari ini firman Tuhan memperkatakan, saya deklarasikan dalam hidup saudara, engkau tidak akan terus turun, engkau tidak akan tetap ada di bawah. Amen. Hari ini kemuliaan Tuhan datang atas saudara. Dan kemegahanmu yang kemudian akan melebihi kemegahanmu yang sebelumnya. Kejayaanmu yang kemudian akan melebihi dari kejayaanmu yang sebelumnya. Masa depan yang Tuhan karuniakan sama saudara adalah masa depan yang gemilang, penuh pengharapan, sukacita dan damai sejahtera Dia limpahkan dalam hidup saudara. Jiwa saudara disembuhkan, jiwa saudara disegarkan. Semua luka, semua kekecewaan, kepahitan dilenyapkan dari hati saudara, dari jiwa saudara. Semua penderitaan hari ini berhenti. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat sama saudara, tapi Tuhan mereka-rekakannya untuk mendatangkan kebaikan. Terima itu, terima kesembuhan, terima kemenangan, terima mujizat, terima kelepasan, terima kemerdekaan. Jadi. Mari katakan yang paling kecil, Kau jadikan kau yang besar. Paling kecil, Tuhan jadikan kau yang besar. Yang paling lemah, Tuhan jadikan bangsa yang kuat. Paling lemah, Tuhan jadikan bangsa yang kuat. Sekali lagi, cepat sendiri, cepat saja. Yang paling kecil, yang paling ini deklarasi iman kami Tuhan. Kami percaya yang paling lemah Tuhan jadikan bangsa yang kuat. Kami tidak akan tetap lemah, kami tidak akan tetap kecil, kami tidak akan tetap di bawah. Mari katakan kemuliaan besar. Kemuliaan besar dinyatakan, keselamatan besar dicurahkan, Kau bangkitkanku menjadi terang bagi bangsaku. Kemuliaan besar dinyatakan, kelimpahan besar dicurahkan, Kau bangkitkanku menjadi terang bagi segala bangsa. Kau bangkitkanku menjadi terang
segala bangsa. Kau bangkitkanku menjadi terang bagi segala bangsa. Mari tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Amin.